Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuswono ya, sehat Pak Kuswono. Nah, ini kronologi kejadian yang di Tampean ini banjir bandang, itu yang makan apa? Artinya banyak korban rumah-rumah atau ada korban, termasuk ini Pak Kuswono bagian daripada korban ya Pak ya. Iya. Kronologis yang pertama Pak Kuswono gimana? Ceritanya kok Pak Kuswono bisa pada saat itu kok apa di lokasi atau di warung sampai nggak tahu ada banjir bandang, kronologinya gimana nih Pak? Sebetulnya dari siang sudah tahu bahwa itu kan jelas banjir ada, Iya. cuman masalah banjir bandang itu kan jadi belum tahu lah. Ini Iya. dari jam 8 itu kali sosok sudah mengalir batu Ya. dan apa namanya itu tanah Mm-mm. sampai dengan jam 10 malam. Jam 10 malam. Terus batu dan tanah itu terus. Tapi setelah jam 11 itu banjir itu naik ke jembatan saya. Iya. Jembatan semua naik. Mm-mm. Cuman ada setengah jam. Setelah itu setengah 12 saya sama istri saya kan ke warung. Iya. Lihat jembatan tersebut, saya pakai senter itu sudah surut. Iya ya. Nah, ternyata sudah surut, jadi saya ke warga itu kan udah ngomong Kasih informasi ya. jangan pada tidur, Iya, jangan iya. pada tidur, waspada karena malam sama bawang itu masih hujan Iya. dan kali itu belum surut, Belum surut. banjir belum surut. Iya. Nah, setelah jam 12 saya senterin air tersebut turun, jadi saya kan istirahat. Iya iya iya. Saya istirahat masuk ke warung. Mm-mm. Saya bersih-bersih badan apa karena dari jam 8 kan saya sibuk ngabarin warga Iya, iya. dan lokasi. Heeh. Tapi ternyata jam 12 itu saya duduk, akhirnya saya tertidur. Heeh. Nah, tertidur itu saya nyenyak lah, pokoknya listrik mati pun jam sekitar setengah 2 pun saya nggak tahu Mm-mm. bahwa ada pemadaman listrik. Iya. Nah, sekitar jam 2 lebih lah, seperempat atau apa tuh saya tiba-tiba itu lagi tidur itu tertimpa tembok sebelah. Ternyata itu banjir bandang Banjir tiba-tiba bandang. datang. Nah, akhirnya saya terpental langsung ada 50 meter. Iya ya. Terus saya pegangan saka wifi. Wifi. Ternyata saka wifi tersebut tidak kuat menahan arus. Jadi tiang listrik itu pun terbawa. Akhirnya saya mentok ke musola. Musola. Iya. Lah berarti Nah, kan di situ iya. Iya terus ke tembok musola itu saya kan posisi tidur. tidur. Karena itu tertumpuk material batu Oh, dan iya, iya, iya. kayu. Oh. Tapi saya bilang pokoknya saya tidak nyebut ataupun istighfar saya tidak. Tapi Hmm. saya minta sama Allah pokoknya saya jangan mati. Aku minta mujizatmu ya Allah, saya jangan mati. Ternyata saya itu dapat pegangan Kabel Kabel wifi. Nah, setelah saya ngangkat kabel wifi, Hmm. ternyata itu saya terangkat. Mantap. Tapi setelah itu diombang-ambingkan ke kanan, ke kiri, Kiri. sampai ke tengah kali yang gede. Di atas air yang Wah. nggak bisa dibayangkan besarnya gitu. Jadi untuk saat ini saya traumanya itu kalau mau tidur itu kebayang kayu sama pokoknya kayu yang gede-gede itu melintas di muka saya. Wah, Iya. Nah, jadi saya di dalam air itu sekitar 1 jam seperempat. Sekitar 1 jam seperempat. Tapi alhamdulillah saya bisa bernafas 10 menit, saya bertahan, saya keluar minum banyak air sedikit untuk mengisi oksigen. Begitu aja. Tapi terus tiba-tiba ada penolongan. Tidak ada Oh, pertolongan. tidak ada. Saya itu Oh, ya nggak ada berusaha orang ya. sendiri. Oh, Sampai pulang ke rumah pun sampai merangkak. berarti Karena alhamdulillah. fisik saya udah nggak kuat. Tapi keadaan alhamdulillah sadar ya. Ya sadar sampai Alhamdulillah. sekarang sampai kejadian Iya. tapi sadar terus saya. Saya tahu persis Iya, iya. kejadiannya. Nah, itulah dari kita melihat kejadian dan perjuangannya Bapak Kuswono ya kan. Ini kan Bapak Kuswono juga membangun musola juga ya. Nah, itu memang bikinan saya itu. Nah, ini Pak Kuswono ini membangun musola berarti dengan uang sendiri ya. Dari awal dari uang sendiri. Dari uang sendiri, modal Tapi sendiri. alhamdulillah itu untuk tenaga. Ada yang bantu ya. Masyarakat material apa aja itu dari masyarakat. Terus sampai sekarang udah saya fakapkan ke masyarakat. Nah, itulah. Ya. Ini mungkin hikmah dari itu juga ya. Amin. Karena perjuangan itu. Sehingga kalau kita lihat dari secara umum kita nggak mungkin bisa terbayangkan ya, bisa selamat gitu loh. Ini aja Karena mujizat. ini dari Allah. betul-betul Saya bisa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena di atas air yang begitu Wah, keras, begitu banter campur dengan kayu ya. kayu batu. Rumahnya sendiri juga termasuk nimpah ya. Ya
Kalau warungnya ya, warung ya. Warung berarti warungnya 1, gazebo-nya 8. Iya, berarti kan warungnya juga termasuk nimpah ya. Nimpah, saya terbawa langsung bareng sama warung. Masya Allah, inilah kebesaran Tuhan dan kekuasaan Tuhan juga kasih sayang Allah. Ya mungkin ini ada hikmah di balik itu ya, bagaimana ya. Mudah-mudahan ya. Amin amin, alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya mudah-mudahan Bapak Kuswono ini yang pertama diberi cepat sehat lah ya, ternyata cepat sehat dan cepat memperbaiki lagi musola yang digunakan untuk umum ya. Siapapun yang lewat, siapapun yang mau beribadah silahkan istirahat di situ kan ya. Ini bahkan sudah berjalan berapa tahun nih? Berarti sudah 4 tahun. 4 tahun, alhamdulillah, subhanallah. Ya, terima kasih ya Bapak Kuswono, ini termasuk saksi hidup ya, saksi hidup yang termasuk perjuangan besar. Di balik perjuangan ada hikmah dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita kembali bisa dibangun lagi, diperbaiki lagi juga untuk ibadah semua umat Islam. Oke. Dan siapapun yang lewat, ini bukan hanya umat Islam, siapapun yang mau lewat mau istirahat dipersilakan. Iya. Itu tempat area. Iya, area. Oke, terima kasih Bang Kuswono. Mudah-mudahan Allah selalu mendampingi, meridhoi, memberi kekuatan kepada Bapak Kuswono ya Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.